Juri, sebagai oposisi kami tidak akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat utama untuk memiliki anak. Karena kami ingin memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memilih ingin memiliki anak atau tidak, dan memilih bagaimana cara mereka untuk mengasuh anak mereka. Respon terhadap tim pemerintah. 1. Argumen mereka terkait pemberian pemahaman yang sama kepada orang tua melalui mekanisme pendampingan agar anak dapat memiliki moral yang baik, dan hal ini kami rasa tidak dapat dijustifikasi. Beberapa respon. A. Tidak. Kami rasa pada akhirnya di sisi pemerintah akan tetap terjadi kesalahan karena adanya error dalam sistem uji kelayakan yang mereka terapkan, bukan? Sehingga tujuan utama mereka menghindari kesalahan dalam menjadi orang tua juga tidak dapat tercapai agar dapat menerapkan pola asuh yang baik. Lalu B, meskipun sistem ini tidak dapat berjalan dengan baik, ini juga tidak akan eksklusif karena kami rasa menjadi orang tua adalah soal pengalaman yang harus kamu rasakan dan terapkan langsung ketika kamu punya anak, bukan? Kami rasa pemahaman kamu secara materi juga tidak bisa menjamin kamu untuk dapat menjadi orang tua yang baik secara praktikal, bukan? Lalu respon kami yang kedua, klaim mereka terkait dampak aksesibilitas merata sehingga mampu mendorong orang tua untuk menerapkan pola asuh yang lebih baik dengan mendorong mereka untuk belajar, dan kami rasa hal ini juga sangat tidak eksklusif. Beberapa respon. A. Tidak. Kami rasa setiap anak yang dilahirkan memiliki karakter dan keunikan masing-masing, bukan? Kepribadian dan kondisi yang berbeda-beda tidak mampu dipakemkan pada suatu kiblat pola asuh seperti yang diinginkan oleh pemerintah, karena pun tidak akan mampu bekerja secara maksimal. Atau B, meskipun hal ini baik, ini juga tidak akan eksklusif karena kamu pun tidak bisa membuat patokan standarisasi baik atau layaknya kamu hanya dengan satu sumber yang sudah ditetapkan seperti yang diglorifikasi tim pemerintah. Atau C, meskipun ini eksklusif, kami rasa ini juga tetap akan berdampak buruk karena pada akhirnya orang tua tidak akan bisa atau tidak akan berani untuk mengeksplorasi cara pola asuh mereka yang sesuai dengan kondisi anak mereka, kan? Maka konsep pola asuh yang mereka dapatkan bisa jadi salah. 3. Klaim mereka terkait orang yang pada akhirnya akan memiliki awareness untuk bersiap mengikuti tes kelayakan. Beberapa respon. A. Tidak. Kami rasa dorongan untuk memiliki anak justru seringkali berasal dari tendensi dari luar diri mereka, sehingga mereka tidak akan sesadar itu untuk mau belajar dan menyiapkan diri agar lolos tes kelayakan karena faktor pendorongnya berasal dari luar seperti keluarga atau masyarakat. Atau B, sekalipun ini akan meningkatkan awareness, ini tetap tidak akan eksklusif karena sifat dari uji tes kelayakan hanyalah teoritis, sehingga ini tidak akan menjamin keberhasilan dari orang tua yang lolos dari uji tes kelayakan ini dalam menjalankan peran mereka sebagai orang tua dalam praktik langsung. Sehingga sebagai oposisi kami percaya bahwa setiap orang tua memiliki pertimbangan masing-masing dalam memutuskan untuk memiliki anak atau tidak. Kami rasa banyak faktor misalnya seperti keberagaman nilai, kepercayaan, dan norma di tengah masyarakat yang membuat perbedaan pandangan dan alasan mereka harus memiliki anak, termasuk di dalamnya keputusan bagaimana mereka harus mengasuh anak mereka. Kami percaya kewajiban untuk melakukan tes sebagai syarat memiliki anak ini hanya akan menimbulkan permasalahan baru karena pada akhirnya kamu butuh banyak pertimbangan, bukan? Seperti misalnya pertimbangan moral, hukum, dan hak asasi manusia yang akan kamu pertaruhkan. Lalu lihat karakterisasi dari tim oposisi. A. Orang tua. Kita akan bermain pada dua skenario orang tua. 1. Orang tua yang memang mereka siap untuk memiliki anak. Dalam konteks orang tua yang memang siap memiliki anak, kami rasa uji kelayakan ini pun tidak diperlukan karena kami percaya mereka juga sudah secara sadar mampu mempersiapkan segala hal untuk menjadi orang tua, bukan? Termasuk mempersiapkan kondisi fisik, mental, serta kondisi finansial mereka untuk memastikan anak mereka nanti akan mendapat yang terbaik, bukan? Sehingga kami rasa pemerintah hanya akan membuang waktu ketika mereka menerapkan mekanisme ini. Lalu 2, orang tua yang tidak sengaja menjadi orang tua, contoh mereka yang MBA atau mereka yang secara finansial dianggap belum layak menjadi orang tua. Kami rasa pada karakterisasi ini justru akan jauh lebih rumit di sisi pemerintah, bukan? Karena mereka pada akhirnya juga harus memikirkan mekanisme lanjutan pada kasus-kasus di mana masyarakat terlanjur memiliki anak padahal mereka belum melakukan uji tes kelayakan tersebut. Tapi juri, sebagai oposisi kami akan buktikan kenapa di sisi kami permasalahan pada karakterisasi ini akan jauh lebih terselesaikan dan ini akan terintegrasi pada argumentasi. Lalu B, lihat bagaimana mewajibkan tes ini akan berjalan. Ketika narasi mewajibkan digunakan, artinya kamu mengharuskan seluruh orang tua yang ingin memiliki anak untuk melakukan tes, bukan? Dengan kata lain, apabila ada di antara mereka yang tidak melakukan tes tetapi memiliki anak, mereka mendapat ganjaran dari negara, baik itu secara hukum atau moral lainnya. Selamat datang di bangunan argumentasi tim oposisi. 1. Justifikasi mengapa secara prinsip uji kelayakan ini tidak moral untuk dilakukan.
A. Kami rasa setiap orang berhak untuk memiliki keturunan atau tidak, bukan? Sehingga hak ini tidak boleh dibatasi dengan tes kelayakan yang sangat subjektif dan teoritis. Sehingga melarang orang untuk memiliki anak hanya karena mereka tidak memenuhi standar baku kelayakan tes adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Di satu sisi mereka yang belum mampu memenuhi standar baku kualifikasi masih bisa meningkatkan kualitas diri mereka melalui trial and error yang mereka lakukan seumur hidup, bukan? Perbaikan ini pun dapat dicapai melalui sumber-sumber belajar dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Lalu B, kami percaya untuk menentukan apakah seorang akan memiliki anak merupakan keputusan yang sangat penting dan seharusnya diambil dengan pertimbangan pribadi, moral, dan keadaan individu tersebut. Mengenakan tes kelayakan pada orang tua sebagai syarat memiliki anak akan melanggar hak asasi manusia termasuk hak reproduksi, kebebasan berkeluarga, dan hak untuk hidup tanpa diskriminasi. Notis juri bahwa hak asasi adalah hak setiap individu yang menjamin perlindungan dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Sebagai gantinya, mekanisme yang lebih baik adalah mendukung program pendidikan, kesehatan, dan dukungan sosial yang memungkinkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab mereka dalam merawat anak-anak dengan baik. Peningkatan kesadaran tentang kesehatan reproduksi, perawatan anak, dan pendidikan parenting yang membantu memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman. C. Kami melihat kewajiban melakukan tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak juga merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ingin mencapai kebahagiaan mereka dalam kehidupan. Notis bahwa salah satu tujuan berkeluarga adalah keinginan untuk memiliki anak dan banyak di antara mereka yang mencapainya agar kebahagiaan hidup mereka tercapai. Sebagai pemerintah, tidak etis bagi kita untuk menutupi kebahagiaan masyarakatnya dengan memiliki anak, bukan? Lalu 2. Secara praktikal, penerapan tes kelayakan ini hanya akan menyebabkan polarisasi di tengah masyarakat karena hadirnya standar atau narasi kelayakan diri sebagai orang tua. Misalnya akan ada standar ekonomi dan status sosial agar kamu diizinkan untuk memiliki anak. Hal ini akan jahat karena akan sangat diskriminatif terhadap mereka yang memiliki finansial yang kurang dan status yang tidak sesuai dengan standar kelayakan pemerintah. Pada akhirnya di sisi pemerintah, mereka memiliki anak hanya akan menjadi hal eksklusif bagi orang tertentu saja. Lalu 3. Secara praktikal, kami rasa ini juga akan buruk karena besarnya potensi manipulasi. Kami rasa penerapan tes dengan hadirnya pakem atau kiblat teoritis yang sama hanya akan menjadikan orang tua seperti siswa yang akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Artinya, kamu sebagai calon orang tua bisa saja hanya akan menghafal materi tersebut agar kamu bisa lolos tes, padahal secara praktik kamu bisa aja belum memahami secara penuh role kamu sebagai orang tua. Vote untuk tim oposisi. Terima kasih.